Ini adalah tanda-tanda ketika orang memperoleh-oleh orang buta. Tunggu aja keruntuhan orang itu. Waduh. Tunggu aja kejatuhannya. Waduh. Nggak mau pakai obat, kembaliin ya. Siapa, mana orangnya ketemu sama saya yang minta uang kembali ketemu sama saya? Audit dan periksa gaya hidup glamor dengan status pengangguran. Dari data kami, Nyonya Yayasan menjual kesedihan dan menjadikan yayasan dan donasi sebagai mata pencarian. Saya bukan pengemis ya guys. Saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas ya soal pernyataan Farhad Abbas ya, yang dimana dia menyinggung petisi yang dibuat oleh netizen ya. Jadi kayak ada petisi yang dimana balikin duit yang sudah didonasikan. Jadi kayak pengen ditarik kembali lah, seperti itu singkatnya aja ya. Dan dia nggak tanggung-tanggung, Farhad Abbas juga kayak menyinggung sosok Novi Pratiwi sama yayasannya. Oke, kita dengerin tuh seperti apa, nanti ditanggapin sama Novi. Ini kayak pertempurannya makin seru nih. Bukan Agus sama Novi lagi, tapi ini kayak sekarang kayak kesannya Farhad Abbas vs Novi ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Oh ya, jangan lupa juga untuk lakukan check out setiap di akhir video. Ini adalah parfum ya, wangi banget. Anjay. Check outnya tapi di akhir aja, nanti kalian skip videonya. Yaudah, kita mulai videonya sekarang yuk. Let's go. Ini sumbernya dari investigasi ya teman-teman. Kesedihan Agus ini yang dieksploitasi oleh oknum konten kreator ini, karena konten kreator ini juga menyertakan yayasannya. Mungkin yayasannya kurang dapat uang gitu. Dan mungkin tidak terbuka, dan masyarakat rata-rata mengirim langsung ke orangnya gitu. Dan kami sepakat, termasuk Denis Sumargo juga mengatakan bahwa uang itu adalah hak dari Agus, namanya donasi, sumbangan sukarela yang sifatnya tidak besar sekali. Nah, justru saya bisa tunjukkan nih dari bulan Oktober, September, bagaimana bisa dikelola oleh Agus seperti ini gitu uangnya. Kan memang kalau lihat matanya itu nggak bisa lagi hanya operasi kelopak aja, karena matanya mengecil dan pecah gitu. Itu ya guys, dia sempat menyinggung Yayasan Novi. Ini singkatnya aja sedikit ya. Dan kayaknya donasi tadi yang dibilangin Agus deh yang minta tolong sama Mbak Novi ya, dan minta bawa nama yayasan gitu kan. Kalau nggak salah yang minta itu Wawa deh ya, kerabat dari Agus si Wawa ya. Dan apa penyampaian Agus yang ngejual kesedihan, dia sedih di situ dengan alasan buat membantu perawatan matanya. Ya udah deh, lanjut deh. Nggak dilarang-larang kok. Tapi kalau bisa digunakan untuk tapi kalau udah begini kan orang mungkin nggak akan nyumbang, nggak akan jadi percaya sama Agus. Tapi saya katakan nggak usah takut Gus, sampai mati pun kamu nggak akan miskin. Namanya orang buta itu nggak pernah ada mati kelaparan, walaupun tidak ada yang mendampingi nyebrang, banyak orang membantu. Nah, justru ini adalah tanda-tanda ketika orang memperoleh-oleh orang buta. Tunggu aja keruntuhan orang itu. Waduh. Tunggu aja kejatuhannya. Waduh. Karena sayang gitu. Ketika mata yang bisa melihat bukan yang membantu orang yang tidak bisa melihat, tapi justru menjatuhkan, meruntuhkan, membuat tidak ada arah daripada orang buta ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang membantu dan punya peduli empati terhadap orang buta ini dapat diberi juga cahaya yang terang, dapat diberi rezeki, bisa membantu. Tidak perlu lagi dari cara-cara yayasan yang minta seperti pengemis-pengemis. Saya sarankan buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu. Kalau orang kaya dulu, kapan bantu orangnya? Apakah kalian setuju statement ini kalau ketua yayasan harus kaya dulu? Boleh lah, boleh. Lanjut. Baru bantu, nggak perlu lagi minta-minta nomor rekening, minta bantuan. Tiba-tiba berantem hanya gara-gara bantuan, ya. Ini masyarakat hati-hati ya, meminta bantuan sama orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti ini. Saya minta hati-hati, karena ini agak berbahaya. Trik apa? Karena kalau kita gunakan dengan cara-cara seperti ini, nanti bisa berantem. Ya, jangan kita terpengaruh dengan itu. Kecuali dia miara 1000 anak, saya rasa nggak mungkin lah. Kalau cuma 5, berapa sih perawatan buat bayi itu? Berapa sih paling? Bukan masalah di dana nggak sih perawatan itu? Banyak faktor hal loh. Kenapa orang mikir mau merawat dan membuka yayasan tuh banyak faktor hal loh. Susah loh, susah. Gue akui teman-teman susah banget. Kok Farhad Abbas menilainya segampang itu ya? Cuman 5. Lanjut.
Buat apa? Jangan sampai dibuat jadi pajangan doang gitu. Aduh, gila sakit banget Karena jadi adopsi Novi. atau ke orang tua gitu. Kalau saya dengar mereka ada merebutan harus ditebus dengan mahal, bagaimana saya pikir enggak. Harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya segala bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang dan peraturan negara Indonesia. Oke Bang Farad, melihat kondisi Agus seperti apa sampai yang terakhir Abang dengar sampai mengutarakan seperti itu, ini karena hujatan netizen atau sakit dari matanya yang bertambah atau seperti apa Bang? Karena sakit dan hujatan netizen. Siapa tuh yang hujat Agus tuh? Karena sakit dari hujatan netizen guys. Ya enggak juga sih Gus pakai cara-cara ngelaporin kan jadi netizen sebel. Sebenarnya netizen nggak mau gitu. Gue tau lah netizen itu baik kalau udah baik banget. Coba kalau dia udah ngomong udah nyakit banget ya. Karena lo bawa pengacara, aturan yang bisa diselesaikan secara berkeluargaan malah bawa pengacara. Pengacara oke, dalam arti gini, maksudnya membawa ke laporan gitu ya, laporan ke polisi, bukannya Farhad Abbas gitu, maksudnya bukan ke pengacara ya, maksudnya laporan. Bohong. Lanjut. Karena di situ harusnya yang bisa meluruskan dan menyatakan ini aman harusnya Novi ya. Tapi dia buat seolah dana diselamatkan yang lindung itu tidak mempengaruhi, malah membuat sakit. Dan sekarang Agus nggak mau lagi berobat di rumah sakit yang ditunjuk. Dan tidak ada hak daripada Novi untuk mengatur dan mengurus Agus. Dikasih yang baik sama Teh Novi, malah gak mau, maunya ke Farhad Abbas. Greget ya. Sekarang uang udah di tangan dia semua. Jadi jangan berpikir Agus ini mempertahankan uang terus menggunakan warisan buat siapa? Obat buat siapa? Buat siapa? Kan uang ditanyakan kan? Uang itu buat siapa? Buat Agus kan? Dari siapa? Donatur ya. Kalau sekarang nggak mau pakai obat, kembaliin ya. Siapa? Mana orangnya? Ketemu sama saya. Yang minta uang kembali ketemu sama saya. Saya tunjukin, saya liatin ayo kita. Yang ngisi praktisi nih yang minta uang kembali tuh dipanggil tuh Farhad Abbas. Tapi kalau 1000 orang repot sih. Saya Ke rumahnya Agus, lihat sana. Kita lihat, kita saksikan ya. Nanti kalian baru sadar kan? Jangan sampai ada maling teriak maling di sini. Jangan sampai ada maling teriak maling. Karena ini merupakan kejahatan di media sosial. Membuat orang yang benar, baik, yang harus ditolong jadi tidak ada yang menolong. Bayangkan mereka membuat petisi untuk dikeluarkan yang mencungkil mata katanya itu nggak salah, Agus yang salah. Satu. Kedua, mereka mau berdonasi untuk air panas, air keras untuk membutakan mata Agus keluarga. Itu kan siapa tuh? Yang nulis komen nih aneh ya, di kolom komentar aneh itu ditulis kayak gini, siapa yang ngedukung donasi buat beli air keras untuk Agus, like dong. siapa itu? Saya tidak ikut-ikut ya, saya tidak ikut-ikut lah kayak masih gitu. Udah jangan tulis kayak gitu, saya ingin ya membutakan mata Agus keluarga. Itu kan jahat, itu ancaman yang diakibatkan itu. Tidak sampai detik ini tidak ada orang yang memegang uangnya Agus 1,3 miliar tidak ada menunjukkan perasaan keibuan sosialnya untuk melindungi Agus. Lepas seolah-olah berhadapan dengan lawyer sama kita. Padahal kita ini walaupun kita pengacaranya Agus, kita hanya bidang ketika dia bermasalah dengan hukum atau ketika dia difitnah. Nah, tapi kalau misalnya bicara uangnya Agus, ya kalau memang harus dibiayai pakai uang itu silakan. Kalau memang tidak boleh ya menjadi catatan bahwa uang orang ditahan dan digelapkan. Dan itu merupakan satu peristiwa yang harus kita laporkan secara pasal tertentu. Uang yang sudah digunakan Agus itu totalnya Sekalian aja, pengen ulang-ulang. Stop dulu. Oke. Nanti kan lanjut yang Kira-kira totalnya berapa Bang? Apakah nanti itu akan juga dikembalikan atau seperti apa? Justru uang yang harus dikasih ke Agus itu yang dikembalikan ke Agus. Sekarang itu uang kita anggap digelapkan. Walaupun penyerahannya secara sukarela karena ada tanda tangan Agus, tapi proses pemintaan itu dengan cara-cara ancaman gitu, ya. Nggak usah dibalik. Memang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang pintar memanipulatif kondisi dan keadaan gitu. Oke, di Novi dibilang manipulatif ya. Nggak usah khawatir, ini adalah pekerjaan saya. Kalau kalian berhadapan dengan saya salah lawan gitu.
Gus, oh Agus, kayaknya kamu salah milih kuasa hukum gitu kan. Malah memperkeruh suasana. Ini bertanya loh ya, bertanya kok malah memperkeruh suasana nggak sih? Harusnya jadi penengah. Kita punya tim investigasi yang bisa membuat semua jadi terang dan jernih. Anjay, tim investigasi. Jadi uang yang digunakan, kalau sudah dikembalikan 1,3 miliar, udah berapa miliar yang dipakai Agus? Tanya dia berapa ya sumbangannya gitu. Saya juga nyumbang kemarin kok. Saya nyumbang, saya transfer 1 juta rupiah. Oh, jadi ini dia juga nyumbang guys, 1 juta rupiah. Apakah ada yang lebih tinggi? Cuma kan tujuan orang beda-beda ya, orang donasi ya. Ada yang donasi emang tujuannya toh buat kesehatan Mas Agus. Mungkin kalau biaya hidup Mas Agus kan itu di akhir gitu. Maksudnya kan kayak gitu. Bukannya untuk bagi-bagi ke orang, bukan atas nama Agus gitu dipakai duitnya. Ya para donatur juga kan dengernya kagak enak ya. Uangnya mana tuh? Kok matanya kagak sembuh-sembuh udah ku pakai beli mobil. Kan anjir, gue aja belum punya mobil malah gue ikut donasi kan. Sakit nggak hati donatur kayak gitu? Terus uangnya mau dikembaliin ke mana? Ke Nopi lagi, ke yayasannya? Ya enggak lah, sumbangan saya pribadi gitu. Catat aja. Coba Yayasan Peduli Kemanusiaan itu data aja siapa yang minta uangnya dikembalikan. Terus didata aja. Kalau petisinya kayak apa ya? Ini dia. Gerakan sosial mengembalikan uang apa? Kata Denny, gerakan sosial apa itu gerakan sosial? Ya, di Indonesia ini ya, kalau orang menipu atau mencuri 2 juta nggak bisa dipidana. Sombong, tapi ya emang kayak gitu sih. Jadi 8.000 orang ini pergi membuat laporan pidana di bawah 2 juta. Nggak mungkin kerugiannya polisi mau menyidik gitu. Nah sekarang Agus kehilangan 1,3 miliar benar gitu. Nah kalau Nopi bisa membuat surat kuasa dari 8.000 orang ini, nah boleh, benar. Berarti uangnya memang punya kamu. Tapi uangnya juga tidak semudah itu. Perlu gugatan, perlu laporan. Anggap Agus menipu, apakah benar Agus menipu? Malah nantangin netizen ya. Netizen malah ditantangin isi Prastisi nih. Gue yakin Prastisinya bakal lebih 100.000 sih. Lebih di atas 100.000 sih. Soalnya ditantangin ya. Netizen tahu sendiri kalau udah ditantangin ya. Prastisi ini pasti bakal, gue yakin sih naik yang awalnya cuma 7.000, 5.000 jadi 100.000 sih ini. Bahkan lebih nanti. Gue yakin lebih sih dari bahkan bisa 200.000 mungkin. Dengan munculnya Farhad Abbas buat pernyataan kayak gini sih. Ini yang gue pahami ya dari pernyataan Farhad Abbas ya. Kalau misalnya artinya beda ya maaf. Kalau diperiksa tidak itu uang donasi sukarela. Coba lihat arti donasi. Sumbangan sukarela. Malah ditantang. Yang langsung ditujukan. Sekarang lu kalau salah transfer ke bank, contoh bank apa, mereka nggak mau ribut kok. Siapa suruh salah transfer? Kecuali transaksi masih diperiksa, kalau cuma 200.000 mah capek bang. Lain kali lu lihat dong nomor dan nomor rekeningnya, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah ini yang tidak dimiliki kesadaran oleh orang-orang yang berani ribut dan berani malu dalam perkara ini. Nah tuh somasi kemarin kan donatur tuh waktunya 3 kali 24 jam bang. Dan kita hanya minta itu legal sini uangnya gimana, tolong diaudit dulu. Kau punya pemasukan bulan Desember, September, berapa pemasukan yayasanmu? Ya, untuk apa? Kan kamu mengatakan bahwa cuma punya 5 anak bayi, itu kan OGJD. Siapa? Kalau udah besar nggak usah minta-minta. Kalau colo udah kaya banget, ya lu sumbang sosial, nggak usah lagi. Ayo nyumbang segala macam, ngapain? Kalau di luar negeri itu pekerja sosial itu bukan bagian ngumpul-ngumpulin uang. Kalau orang kaya aja punya CSR, nah itu dikerjakan buat dia, ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau orang yang dimaksud Farhad Abbas nih ya, orang pengen ngebuat yayasan ngebantu orang harus kaya dulu, kayaknya sih bakal dikit sih orang yang punya hati nurani seperti itu gitu ya. Dan kita bersyukur loh punya sosok Teknovi sih ya, yang bisa jadi panutan gitu, yang membantu ODGJ, terus orang-orang yang melahirkan, terus bayi. Itu cukup keren sih. Tapi kalau kita nunggu kaya sih kayaknya nggak bakal bisa bantu orang sih. Lanjut deh, kita lihat dari Instagram Farhad Abbas meluarkan pernyataan seperti apa ya. Sekarang yang terjadi adalah Nyonya Yayasan takut uang miliaran milik Gus-Gus yang sudah dikuasai ya. Balik lagi ke Gus-Gus, segala cara Nyonya Yayasan beragumen. Gus-Gus serahkan secara sukarela. Lah padahal ada bukti Nyonya Yayasan nakut-nakutin. Gus-Gus dan keluarga akan dilaporkan ke Dinsos, ke polisi akan viralkan. Nyonya Yayasan happy kalau Gus-Gus yang buta dibully dan dihujat sedunia.
Biar nyonya yayasan nikmati uang donasi dan hidup mewah poya-poya, dugem, hedon, makan uang hasil jualan kesedihan balita-balita, dan ODGJ. Siapa yang ODGJ-nya ya? Netizen tahu nyonya yayasan hasil plus dan oplos. Ajar pukul. Ini kayaknya menurut gue ya teman-teman, kayaknya Farhat Abbas ada masalah pribadi deh sama Teh Novi ya. Kok dia yang nyerang? Dia kan kuasa hukum ya. Harusnya ya dia netral, ngebantu, fokus ngebantu aja. Lanjut nih, apalagi story kedua. Nyonya yayasan itu wajah baru, hasil oplas. Wajahnya tahun 2017 dengan saat ini berbeda. Bukan orang kaya, hidupnya numpang uang, minta-minta kesedihan orang lain. Keras hati, jutek, nada tinggi, pandai provokasi netizen, bermuka dua, hati buruk, latar belakang gak jelas. Setelah audit rekening yayasan baru pada ngikutin nyonya yayasan, kapok, hajar pukul. Kok jadi kayak si Bang Rasman ya? Aduh, Farhat Abbas udah bener-bener lo di kasus Vina kemarin ngedukungnya. Kita udah kayak ngedukung Farhat Abbas tuh udah keren banget. Terus dia ngeluar pernyataan kalau kalian ngikutin kasus Loli, ya saya ngedukung Nikita Mirzani, itu udah bener banget. Sekarang kok kenapa salah jalan lagi dah? Dan ini kayaknya ranah pribadi sih. Ayo bongkar yayasan bodong yang dipimpin nyonya yayasan. Audit dan periksa gaya hidup glamor dengan status pengangguran. Dari data kami, nyonya yayasan menjual kesedihan dan menjadikan yayasan dan donasi sebagai mata pencarian. Penggunaan dana untuk operasi pelantik dan pesta narkoboy. Hajar. Gimana guys? Gimana? Gue nggak tahu sih masalah kayak gini. Ini kok dia jadi kayak nyerang ke ranahnya si pribadi. Oke, si Farhat Abbas intinya ini Teh Novi ini kok bisa kaya gitu ya. Padahal kerjanya cuma dinas sosial. Gimana nih? Duitnya dari mana nih? Ya. Ayo semangat Agus, prestisi itu hanya diikuti orang-orang yang diprovokasi oleh nyonya yayasan. Kalau udah diaudit nanti juga dunia akan tertawa nyonya yayasan dan para John dan kaum berdosalah para kaum jahat yang menghujat dan memfitnah Agus yang tak berdaya. Luka belum sembuh, uang donasi dikuasai nyonya yayasan. Nyonya bermanuver untuk kuasai uang Agus dan menarik simpatik orang untuk nyumbang ke rekening yayasan Agus jadi bual-bualan. Kasihan. Kesalahan siapa? Kesalahan Agus kan? Lanjut. Ngeri rusak kalau para Jin dan John menyerang orang buta dan bersatu dengan pengemis yang menjual kesedihan, yang hidup dari uang donasi. Sebelum dapat uang saya orang buta, setelah rebut uang serah orang buta. Misalnya nih ya, dari uang donasi dimanfaatkan buat dirinya Teh Novi juga ya nggak masalah kan? Kalau ini pendapat saya teman-teman, pendapat saya ya. Sorry, ini pendapat saya. Dia memanfaatkan uang donasi tersebut nggak masalah. Yang penting uang donasi tersebut kan buat membantu kehidupan para yang dibantu ODGJ, bayi. Dan menurut gua dia dapat penghasilan itu bukan pure dari donasi. Dia punya channel YouTube. Kan di situ ada endorsement. Kok Farhat Abbas berpikiran uang donasi gitu ya? Uang donasi ya nggak apa-apa sih kalau mau dipakai sedikit juga ya, namanya buat menunjang dia gitu, buat membantu. Dan satu lagi, kita tahu Teh Novi influencer, gajinya ya pasti dari endorse, dari AdSense itu ya. Farhat Abbas menggiring opini negatif ya, berusaha menggiring opini negatif. Dan kita lihat nih dari Novi Pratiwi, tuh belum apa-apa udah terjawab kan, uangnya dari mana? Dari endorse nih. Hal kecil bisa menjadi cahaya kehidupan. Dimulai dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang jarang didapat. Begitupun Your Radiance Glow. Kejawab, penghasilan dia dari mana? Bukan dari menjual kesedihan. Ini prestisinya ya, 8.000. Oke, diposting ya sama Novi Pratiwi guys. Kita lanjut ke respon Teh Novi ya. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan denger tuh para tabas ya, atas permintaan si Abang Agus ya. Saya bukan pengemis ya guys. Saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya. Gitu ya, nggak ngemis, independen. Kerjaan Teh Novi itu ada YouTube, ada endorsement, ada brand, penghasilannya banyak banget ya. Lanjut. Jadi sebelum ngepost itu apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada.
Jadi jangan dihitung 1 orang untuk orang yang tidak bisa melihat atau 5 anak yang saat ini saya rawat. Satu hal yang harus dilihat bahwa kita yayasan mandiri yang tidak dibantu oleh siapapun, biaya pengasuh, biaya perawatan anak, sekolah anak, pendidikan anak, dan semuanya itu saya memakai uang pribadi saya. Qadarullah saya bisa pertanggungjawabkan itu semua, dan alhamdulillah selama 4 tahun berjalan dengan sangat baik. Saya juga selama 4 tahun melakukan pengobatan untuk ODGJ di seluruh Indonesia. Jadi semoga datanya akurat. Nah, udah terjawab ya. Dia membantu ODGJ emang pakai duit pribadi. Bahkan kalau dia open donasi duitnya juga nggak banyak, guys. Terakhir kan si Agus kalau nggak salah di open donasiin oleh si Novi ya. Itu cuma terkumpul 35 juta ya. Di Instagram dia itu cuma 30 juta. Itu dikit banget. Begitu si Agus masuk ke podcastnya Denny Sumargo, dan itu atas permintaan Novi Pratiwi, boom, donasi jadi 1,5 M. Dalam arti gini, ketika Novi cari donasi itu nggak banyak sih penghasilannya ya. Itu nggak bisa menutupi, nggak bisa mengcover, guys ya. Karena setahu gue dulu dia pernah bilang itu untuk membiayai kayak ke rumah sakit, RS, obat, makan, tempat tinggal, tidur, kebutuhan, makan, sandang, pangan. Itu kan banyak banget ya. Itu bisa kisaran 100 jutaan ya per bulannya gitu. Itu dia pernah nyampein sih, kalau nggak salah gue pernah nonton kontennya, cuma agak lupa. Sorry kalau salah, emang mohon dikoreksi ya. Jangan bilang uang pribadi teh, nanti ada pihak tersinggung loh. Siapa tahu ada yang pernah donasi. Ini Farhad Abbas nih, gara-gara kamu menggiring ya. Ini duit ini donasi jangan dipakai sama si Novi. Ngeselin ya, padahal mah kita kan belum tahu gitu ya. Lanjut. Ngebela diri, saya nggak bela diri sama sekali. Kalau mau mutasi, ayo silakan datang ke yayasan kami. Nama yayasan kami Rumah Peduli Kemanusiaan. Silakan cari lokasinya ada di mana, datang ke yayasan kami, terus boleh dilihat seperti apa kondisinya gitu. Emang yayasan kami nggak mewah karena kan kami yayasan nggak ada bantuan ya, bingung juga nggak ada bantuan, jadi kita mah semampunya aja gitu, nggak ada kita maksa-maksain, kita mampunya rumah seperti itu ya sudah. Yang penting saya masih bisa nampung ODGJ di sana, ada Vanessa, terus ada Ainun, terus aduh lupa banyak deh, ada beberapa ODGJ lagi sama anak-anak asuh saya gitu. Kalau kita nggak penting rumah mewah, yang penting saya punya rumah yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu, guys. Wajar kan netizen membela Novi? Ya termasuk saya. Lihat jawabannya kelas. Jadi kalau misalnya saya soalnya saya agak gimana ya mau ngomongnya, nanti saya takut salah, tapi yang jelas saya di sini live, saya bicara, kalian boleh rekam, kalian boleh record. Saya bertanggungjawabkan semuanya. Keren. Saya sekali lagi jelaskan bahwa saya sebagai ketua yayasan selama ini yang membiayai yayasan saya, bukan yayasan saya yang membiayai keperluan kita nih. Dengar tuh, bukan donasi yang membiayai, tapi Novi yang membiayai yayasan. Nah ini udah terbantah nih dari statementnya Farhad Abbas ya. Saya sebagai ketua gitu, nggak ada namanya gaji, kita nggak digaji. Terus staff juga itu semua dari pendapatan YouTube dan juga lain-lain gitu, yang nggak kita bisa sebutin di sini semuanya ya. Tapi semuanya bisa dicek seperti itu, dan saya sekali lagi nggak punya donatur tetap. Makanya pada saat saya diberikan bantuan sama Sky Blue sebesar 25 juta, senangnya aduh luar biasa, guys. Itu sampai saya share di story Instagram saya, karena saya merasa wah baru kali ini saya dapat donasi sebesar ini, buat saya besar ya gitu. Oke, yuk kita lihat nih respon dari netizen. Sebenarnya kasus ini melebar, jadi semua orang tahu. Karena booming, sisi positifnya adalah jadi banyak yang tahu tentang Novi, lebih luas lagi, dikenal banyak orang. Ketika ingin minta donasi, kemungkinan bisa lebih luas cakupannya. Oke, ini sisi positifnya. Kan sisi negatifnya lebih besar ya. Novi jadi kayak banyak pikiran, udah mikirin ngurusin ODGJ nih, ditambah pikiran lagi ngurusin si Agus dari gua. Si Agus ya, Mas Agus ini ya. Agus, daripada tenaga dan waktu kamu habis buat bolak-balik ke Polda, lebih baik kamu bolak-balik ke RI. Ini iya juga ya, kan biar matanya sehat, Gus.
Jangan bolak-balik ke Polda, ke RS aja biar cepet sembuh kan. Kalau kamu bolak-balik ke Polda nambah masalah. Sembuh kagak, mata dihujat iya. Lanjut. Terkait misalnya dibilang yaelah baru merawat 5 anak aja udah kayak merasa ibu peri gitu ya. Karat abang sini tadi ya. Keluar kayak mempertanyakan ini. Atau bidadari, saya nggak merasa kayak gitu guys. Saya nggak merasa kayak gitu dari awal. Saya merawat anak-anak asuh saya itu saya tulus ya guys, saya tulus. Saya emang suka sama anak kecil dan saya rasa saya mampu untuk merawat, ya kenapa enggak gitu. Udah teh, jangan nangis teh, jangan sedih. Itu guys, tapi jujur saya jadi nggak bisa bergerak dulu karena kan ada case gitu. Saya mau bantu orang pun mungkin terbatas, saya mungkin bantunya yang deket-deket dulu gitu. Sebenarnya saya banyak case yang harus saya bantu, ODGJ yang di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah itu sebenarnya kita sudah ada janji gitu. Tapi karena ada case ini saya belum bisa keluar kota. Lihat guys ya, Tenovi sampai sedih guys ya. Beda kan ketika dia ngomong di awal sama yang ini, kayak sedih banget, dia kayak nggak bisa ngebantu DGJ. Emang jiwanya tuh, jiwa penolong itu emang beda ya. Makanya setiap Tenovi ngebahas anak asuhnya, ngebahas orang yang dibantu, dia langsung sedih ya. Omongan si F jangan didengerin teh, teruslah menjadi orang baik teh. Cuma namanya cewek ya teman-teman, namanya cewek atuh ya. Mau nggak usah didengerin, cuma nyakit juga. Apalagi para tabas bilang kayak gitu tadi, kita baca ya di story-nya tuh lebih wow, nyakit banget loh. Alah, makan uang donasi aja. Dulu lo miskin, kok bisa-bisanya lo bantu ODGJ segala macam. Oh, sakit. Sekali lagi gue pengen ngucapin dari Sherly Lin 5589, dia udah mensupport channel ini dengan memberikan super thanks ya. Ya saya jawab makasih ya. Oke, buat teman-teman yang pengen dibacakan komentarnya bisa teman-teman pakai super thanks agar kelihatan gitu komentarnya ya. Ataupun ada pesan yang pengen disampaikan kepada penonton, silahkan di super thanks. Nanti di video selanjutnya bakal kita tampilkan setiap di akhir video. Saya Valdi undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah penyampaian, ataupun ada ucapan yang kurang berkenan dan tingkah ekspresi saya yang menyinggung penonton semua, saya minta maaf banget. Itu atas faktor ketidaksengajaan karena video ini tidak dibuat dengan menggunakan skrip. Saya undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.